Oke cuy, masih dengan pembahasan alur cerita novel Korea. Dan yang akan gue bahas kali ini yaitu lanjutan manhwa Trust of the Crown Family. Manhwa ini telah selesai untuk season 1 dan 2-nya. Dan sekarang masih hiatus untuk mempersiapkan season 3-nya. Untuk season 2-nya kemarin berakhir di chapter 92. Dan untuk tanggal rilis season 3-nya masih belum ada kabar. Gue ingetin ke kalian kalau ini jelas spoiler, jadi untuk kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung skip saja. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu coy, kalau bisa like dan komennya sekalian, dan jangan lupa di share juga. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sekarang kita akan mulai pembahasan di novel chapter 67. Terakhir di manhwa season 2-nya pada chapter 92, Kel memberikan nama kepada naga hitamnya yaitu Raon Miru. Setelah Kel memberikan nama kepada Raon, si naga hitam, Raon tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke laut. Dia melihat ke tempat yang jauh dari kapal. Air tiba-tiba terbelah saat benda besar itu perlahan menunjukkan dirinya. Itu adalah seekor paus. Seseorang segera keluar dari dalam kapal dan bergegas menuju Kel dengan sangat cepat. Itu adalah Choi Han. Choi Han memiliki ekspresi khawatir saat dia memeriksa keberadaan yang perlahan menampakkan diri. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kel dan mendekatinya. Kel melambai pada Choi Han untuk menyuruhnya pergi dengan ekspresi sangat kesal. Raon kemudian mengajak Choi Han dan mengatakan mereka bukan musuh. Choi Han menoleh untuk melihat kembali ke laut. Pada saat yang sama, Kel berhenti bersandar dan menundukkan kepalanya ke arah laut. Itu bukan hanya satu paus, ada 3 paus yang mendatangi mereka. Para tamu telah tiba, satunya adalah Witira, paus bungkuk, yang satunya adalah paus pembunuh. Kel menyapa yang terbesar dari ketiganya yaitu sang raja paus, Sickler. Sickler adalah raja lautan. Dia memiliki kehadiran yang tidak bisa dibandingkan dengan raja kerajaan yang mengawasi wilayah kecil di benua barat. Itulah mengapa Kel mulai lebih banyak tersenyum. Kel mengajak Sickler untuk berbicara di atas dek kapal. Ketiga paus itu dengan lembut naik ke atas dek kapal. Kel memandangi masing-masing dari ketiga orang di depannya. Ratu Paus masa depan, Witira, dia sama seperti biasanya. Paus pembunuh dengan rambut putih, pria ini mungkin adalah Archie, prajurit terhebat dari suku Paus. Sickler mulai membuka pembicaraan dan mengatakan sudah lama sejak dia turun ke Laut Selatan. Di sini Sickler mengucapkan terima kasih kepada Kel karena telah menyelamatkan putranya. Untuk beberapa alasan, Archie dan Choi Han saling menatap. Kel menekan bahu Choi Han dengan kekuatan penuh. Choi Han terpesona oleh kecantikan suku Paus beberapa saat yang lalu. Jadi Kel bingung apa yang membuat Choi Han begitu marah. Kapal ini akan tenggelam dengan satu tebasan pedangnya jika Choi Han mulai bertarung di kapal. Di sini Raon membisikkan kepada Kel bahwa Archie menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Archie adalah orang yang hanya berjanji setia kepada Sickler dan bahkan tidak peduli dengan orang lain, termasuk anggota suku Paus lainnya. Dia adalah Paus pembuat onar. Kel akhirnya melakukan kontak mata dengan Archie. Archie benar-benar menatapnya dengan mata ganas. Archie tidak peduli dengan fakta bahwa Kel telah menyelamatkan putra Sickler atau fakta bahwa Kel membantu Paus dari Putri Duyung. Kel sedikit tegang setelah menatap mata ganas seseorang yang bahkan lebih kuat dari Witira. Sickler bisa melihat Kel yang tegang dan segera mulai menatap Archie. Sickler telah mengatakan kepada Archie untuk tidak melakukan itu berkali-kali. Tetapi Archie sepertinya tidak pernah mendengarkan. Sickler ingat apa yang dikatakan Witira saat dia memandang Kel. Dia bisa melihat bahwa Kel sekali lagi berdiri dengan santai, seolah-olah dia tidak pernah kaku sejak awal. Namun suasana di sekitar Kel berbeda. Dia akhirnya mengerti mengapa putrinya mengatakan bahwa Kel kuat. Tatapan yang tampak begitu dalam sehingga mereka tidak bisa memahami kedalamannya diarahkan ke arah Archie. Choi Han yang melihatnya dari samping tanpa sadar berhenti menunjukkan raut wajah yang sedang kesal.
Choi-han kemudian secara tidak sadar memanggil Kel, tetapi Kel tidak memandangnya. Anehnya Choi-han merasa itu wajar saja. Tatapan Kel mendominasi dan hanya melihat ke depan. Suasana di sekitar Kel juga menarik perhatian semua orang. Itu berbeda dari tekanan yang kuat. Itu lembut namun tegas, membuatnya sulit untuk didekati. Kel melangkah maju menuju Archie dengan sedikit aura yang mengelilingi tubuhnya. Kel bertanya dengan tatapan yang tajam kepada Archie siapa dia sehingga menatap Kel seperti itu. Archie terdiam dan membeku, merasakan aura Kel yang begitu kuat. Archie berpikir bahwa Kel begitu lemah sehingga dia dapat membunuhnya dengan satu serangan. Tapi Archie bingung kenapa dia tidak bisa bergerak. Kel dan Archie saling menatap dalam diam selama beberapa detik sampai kaki Archie mundur selangkah. Pada saat itu, Kel menyingkirkan auranya dan mulai tersenyum ketika dia melihat ke arah Sinclair. Kel tidak ingin bertengkar dengan mereka karena mereka akan bertemu beberapa kali lagi di masa depan. Dan mereka masih perlu membuat kesepakatan satu sama lain. Itulah mengapa dia hanya menggunakan setengah dari aura yang mendominasi. Dan sekarang melihat ke arah Sinclair dengan senyum paling cerah yang bisa dia kumpulkan. Sinclair menarik bahu Archie dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Kel tahu bagaimana Sinclair menjinakkan Archie si pembuat onar. Dia memukulinya sedemikian rupa sehingga seluruh lautan tampak dipenuhi debu. Dia benar-benar memukulinya sampai babak belur sambil mengatakan bahwa pemukulan adalah obat terbaik untuk pembuat onar. Archie kemudian sadar kembali dan menjadi bawahan setia Sinclair. Itulah mengapa Kel tahu bahwa Archie tidak akan menyakitinya meskipun dia menatapnya. Di sini Witira memberikan paket kepada Kel yang berisi dit mana dalam jumlah kecil. Sinclair bertanya kepada Kel mengapa Kel membutuhkan dit mana apalagi dalam jumlah kecil. Karena dit mana itu sangat berbahaya bagi orang hidup yang tidak memiliki afinitas kegelapan. Itu sebabnya Sinclair penasaran dan bertanya kepada Kel. Kel hanya tersenyum dan mengatakan siapa yang tahu. Di sini Witira mengucapkan selamat perpisahan kepada Kel dan kembali ke laut. Kel mengucapkan sampai jumpa dan kembali turun ke dek kapal. Keesokan harinya Raon, On, Hong, Choi-han, Locke, dan Rosalind berkumpul di kamar Kel. Naga hitam itu memamerkan nama yang diberikan oleh Kel, yaitu Raon Miru. Di sini mereka telah tiba di pelabuhan terkecil di kerajaan Wiper dalam beberapa hari, seperti yang diinginkan Kel. Ada seseorang yang menyambut mereka. Dia adalah Bilos. Bilos yang bahkan lebih gemuk sekarang lebih menyerupai celengan. Dia melompat ke kapal untuk menyambut Kel di dek kapal. Bilos tampaknya jauh lebih ringan dari berat aslinya, karena dia dengan gesit melompat ke atas kapal begitu kapal berhenti. Di sini Bilos bertanya apakah Kel mabuk laut atau tidak. Kel menepuk pundak Bilos dan berbisik di telinganya dan mengatakan saatnya menangkap ikan besar. Di sini Bilos membalas perkataan Kel bahwa dia hanya mempercayainya. Kel melihat ke arah pelabuhan yang kacau yang sangat berbeda dari pelabuhan kerajaan Rohan dan dengan santai berkata dengan lantang, perburuan harta karun sangat menyenangkan. Di sini bawahan Bilos sangat bersemangat karena mendengar tentang perburuan harta karun. Kel hanya mengatakan soal perangkat sihir kepada Bilos dan pergi menemui Rosalind yang sedang berada di dek kapal. Kel hanya ingin memperingati Rosalind mengenai kerajaan Wiper, karena penyihir harus berhati-hati jika tidak ingin terluka atau bahkan terbunuh. Rosalind adalah bawahan yang bertanggung jawab atas menara sihir di masa depan. Dia adalah orang yang sangat adil seperti Choi-han. Itu sebabnya dia bisa tumbuh bersama dengan anggota partinya. Namun dia juga memiliki tujuan yang pasti serta rasionalitas yang dingin. Di sini Bilos mendatangi Kel dan mengatakan kalau kereta kuda sudah siap. Kel pun mengangguk dan bersiap berangkat menuju kediaman yang disiapkan oleh Bilos. Di sini mereka telah sampai di kediaman. Dan Kel memuji Bilos yang telah menyiapkan tempat tinggal paling tenang di dekat pelabuhan. Kereta dengan lambang Flying Merchant Guild serta semua detail kecil lainnya
Di sini Kel bertanya kepada Bilos apa yang terjadi antara perang saudara kerajaan Viper antara faksi penyihir dan faksi non-penyihir. Bilos menceritakan semuanya bahwa pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Faksi non-penyihir telah menang dan Kel tiba tepat waktu di akhir perang saudara. Hanya ada satu hal yang menandai berakhirnya perang saudara, menara sihir yang hancur. Di sini Bilos menceritakan bagaimana perang saudara itu terjadi. Singkatnya, di sini yang memimpin faksi non-penyihir adalah Tonka, dan bahkan Bilos sampai merinding dan berniat tidak mau bertemu Tonka jika mengingat kejadian yang dilakukan Tonka dan bawahannya saat mengalahkan faksi penyihir. Di sini Bilos menanyakan kepada Kel kemana tujuan mereka sekarang. Di sini Kel tersenyum dan mengatakan bahwa mereka akan menemui Tonka. Bilos mengira dia salah dengar. Fakta bahwa dia tidak bisa tidur dengan baik selama beberapa waktu mungkin telah mempengaruhi pendengarannya. Kel terus berbicara sambil melihat ekspresi bingung yang pertama kali dilihatnya muncul di wajah Bilos. Kel berkata bahwa mereka akan menuju menara sihir. Walaupun di sini Bilos tidak setuju dengan tujuan mereka selanjutnya, dia tetap akan mengikuti Kel karena insting pedagang dalam dirinya berkata untuk terus mengikuti Kel. Singkatnya di sini Kel dan Bilos menghabiskan malamnya dengan alkohol. Beberapa hari kemudian Kel keluar dari gerbong dengan lambang Flying Merchant Guild. Ada 3 gerbong lagi di belakangnya juga. Kel bisa melihat menara sihir yang hancur dari kejauhan, yang rusaknya jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Tonka telah mendengarkan apa yang dikatakan Kel untuk tidak terlalu merusak menara sihir. Di sini Kel mengeluarkan plakat emas di sakunya. Mata Bilos berubah setelah melihat itu dan mengatakan bahwa dia menghormati tuan muda Kel. Di sini Hans mendekati Kel dan menanyakan apa rencana Kel selanjutnya. Mereka saat ini berada di sekitar pintu masuk pangkalan yang dibuat di depan menara sihir. Mereka bisa melihat banyak gubuk dan rumah. Nyatanya itu lebih terlihat seperti sebuah desa daripada markas berdasarkan ukurannya. Mereka juga bisa melihat orang-orang dengan warna unik. Mereka adalah warga kerajaan Viper. Singkatnya di sini banyak sekali mayat yang gugur di medan perang dan dibakar. Hans pun mual melihat itu, namun Kel dan orang-orang di sekitarnya hanya mengamati tempat itu dengan tenang. Kel mengatakan kepada Hans dengan mata yang tenang kalau tempat ini adalah medan perang. Kel mengumpulkan semua orang setelah membuat Hans menjadi lebih tenang. Karena perang saudara sudah berakhir, Kel dan kru dapat mencapai markas di depan menara sihir begitu mereka menunjukkan identitas mereka. Pangkalan itu sekarang hanya diisi dengan orang-orang yang akhirnya beristirahat setelah pertarungan panjang. Dan alasan mereka bisa sampai sejauh ini adalah karena Bilos yang menggunakan nama Flying Merchant Guild. Di sini Bilos mengatakan untuk berhati-hati ketika bertemu Tonka. Soihan menanyakan kepada Kel siapa Tonka. Kel menjawab Tonka adalah Bob yang mereka temui sebelumnya dan Bob adalah nama samaran. Di sini Kel memilih 4 orang untuk masuk bersamanya ke dalam menara sihir. Mereka adalah Soihan, Locke, Hillsman, dan Rosalind. Setelah memilih 4 orang, Kel menyerahkan sisanya kepada Hans dan masuk ke dalam menara sihir. Bilos mengenakan kalung besar dengan lambang Flying Merchant Guild di atasnya dan memimpin perjalanan. Kel mengikuti di belakangnya. Begitu mereka masuk ke markas, mereka bisa merasakan banyak tatapan tajam yang menatap mereka. Mereka menghiraukan tatapan itu dan terus berjalan ke depan. Di sini Bilos berdiri di depan sebuah tenda. Itu tidak terlalu dalam di pangkalan, seperti yang diharapkan Kel. Itu hanya sedikit jauh dari pintu masuk. Bilos mendekati tenda terbesar di bagian kepala suku. Seorang prajurit mendekatinya untuk membimbingnya dan mengawasinya. Kel mengabaikan tatapan tajam para penjaga dan menunggu Bilos kembali bersama para kepala suku. Dia hanya perlu meminta mereka untuk bertemu dengan Tonka dan mereka mungkin akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Di sini Kel heran kenapa Bilos begitu lama berada di dalam. Di sini Soihan maju ke depan dan membelakangi Kel dan berkata bahwa dia memiliki firasat buruk.
Tiba-tiba keluar seorang berbadan besar di dalam tenda dengan badan berlumuran darah. Itu adalah Tonka. Di sini Tonka hanya melihat Choi Han tanpa memperhatikan Kel yang berada di belakang Choi Han dan mengajaknya untuk bertarung. Kel berpikir Choi Han akan menolak untuk bertarung dengan Tonka, namun berbeda dengan apa yang dia pikirkan, dan ternyata Choi Han menerima tawaran dari Tonka untuk bertarung. Choi Han meletakkan tangannya di pedangnya setelah melihat kegilaan di mata Tonka. Dia tenang, tapi tatapannya seperti ingin memotong Tonka menjadi dua. Choi Han merasakan cengkeraman kuat di bahunya dan tiba-tiba menggigil. Dia pernah merasakannya sebelumnya. Itu adalah tekanan yang sama yang menarik perhatian semua orang saat mereka bersama Paus. Suara tenang namun tanpa emosi mencapai telinga Choi Han. Itu adalah Kel. Di sini Kel menatap Choi Han. Kel tidak menyalahkan Choi Han atau memberinya perintah, tetapi tatapannya tampak sangat dalam. Tatapan itu membuat Choi Han tanpa sadar melepaskan pedangnya. Aura yang mendominasi sedang mengelilingi seluruh tubuh Kel. Dia berjalan melewati Choi Han dan menghadap Tonka. Kel menanyakan kepada Tonka apakah Tonka mau bertarung. Di sini Tonka kaget ketika melihat Kel karena auranya berbeda saat bertemu 2 bulan lalu. Kel kembali melihat Choi Han dan menanyakan apakah Choi Han ingin bertarung. Di sini Choi Han menjawab sambil memegang pedangnya bahwa dia pasti akan menang. Di sini Tonka tertawa sampai terdengar di seluruh tenda. Bukan hanya karena melihat Kel yang mendorongnya 2 bulan lalu ke laut, tetapi dia juga akan bertarung dengan Choi Han yang memiliki aura yang sangat kuat. Di sini Kel mengatakan kepada Choi Han bahwa dia tidak perlu menahan diri. Itu membuat Choi Han mulai tersenyum. Senyum ini sama sekali tidak terlihat murni dan polos. Senyum itu memuaskan Kel dan Choi Han memanggil Tonka dengan sebutan Bob. Kembalinya nama itu secara tiba-tiba dari 2 bulan lalu membuat Tonka berhenti tertawa. Kel melirik bawahan Tonka serta para prajurit yang perlahan mendekati tenda kepala suku dan orang-orang yang terlalu takut untuk bergerak. Dia melihat kembali ke arah Tonka sesudahnya dan mulai berbicara untuk mengatur pertarungannya. Tonka pun menyuruh bawahannya untuk mempersiapkannya. Oke, untuk video kali ini gue udahin sampai di sini aja dulu, dan di video selanjutnya kita akan lanjutin pembahasan Swordmaster Youngest Son. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu coy. Kalau bisa like dan komennya sekalian, dan jangan lupa share juga biar gue lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif di setiap video terbaru gue. Oke, see you and goodbye.